Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, guys. And today we are in mid 10, and then we wanna talk about compare and contrast. What's that? I don't know. Okay, let's dance together, or we will learn together. I believe you can do it. Okay. Okay. Next slide, guys. Should I move here? Okay. What is compare and contrast? Compare and contrast in bahasa it mean kamu bisa mengkomparasi, membandingkan ataupun mencari kontrasnya. Apa itu kontrasnya? Persamaan. Jadi compare itu identik dengan mencari perbedaan dalam suatu hal yang sama, sedangkan kontras itu identik dengan mencari persamaan yang hampir menyamai dari kedua subjek yang ketika kau bandingkan. Menurut definisinya itu compare and contrast it mean that discuss the similarities and differences of two or more things. Jadi kalian membandingkan, biasanya cewek ya yang suka membandingkan itu ya, cowok A atau cowok B. Nah, secara tidak langsung kalian udah memahami tentang compare and contrast, terutama cewek ya. Kalau cowok sih biasanya kalau udah istiqomah ya udah satu aja, tapi kan kalau cewek beda lagi. Nah, secara tidak langsung kalian sudah mengetahui teknik ini ya bagi para cewek, compare and contrast. Memilih itu penting ya, apalagi jangan sampai salah pilih. Ya, makanya saya kenalkan teknik ini. Naon sih lah. Oke. Sebenarnya dia itu mendiscussion ataupun membicarakan ataupun membedah tentang ide, konsep, item itu jenis ataupun tempat yang istilahnya memiliki kesamaan yang kalau tidak dibahas itu akan sangat ambigu. Ambigu dalam hal apa? Karena bentuknya sama, jenisnya sama, tapi ketika kita jabarkan, kita sebagai pembaca, kita bisa melihat perbedaannya. Oh, ternyata di sini tuh ada perbedaan. Ada perbedaan walaupun perbedaan tersebut bisa menjadi ciri khas dari satu subjek dengan subjek yang lainnya gitu ya. Jadi bacaan kamu akan sangat berwarna dan akan sangat memberikan ciri khas karena akan memberikan poin yang khas, yaitu kita jadi tahu perbedaan yang menjadi pembeda yang khasnya itu dari si subjek satu dengan subjek yang lain itu apa, karena si penulis ataupun kita si pembaca sudah memahami tentang makna dari comparison tersebut ya. Jadi compare-nya itu kita ketahuan dari membaca hasil tulisan si penulis tersebut. Jadi secara kasat mata, secara umum kalau dilihat itu sama antara subjek satu dengan subjek yang lainnya. Tetapi ketika kita dalami si bacaan tersebut, antara kedua subjek tersebut ada istilahnya ada ada ketidaksamaan atau ada perbedaan yang sangat berbeda, walaupun perbedaannya tersebut tidak terlalu signifikan. If you still confused, you can stop here and then repeat the video. Okay? Memang sedikit rumit, tapi ketika kalian dengar berulang-ulang itu akan simpel ternyata hasilnya ya. Okay, next. Function. Fungsinya buat apa sih si contrast dan compare ini? Simple sekali. Dia itu mempunyai peranan untuk mendiskusikan persamaan dan juga perbedaan dari subjek A ataupun juga subjek B. Nah, yang kalian harus garis bawahi itu adalah ketika mengcompare sesuatu, subjeknya itu harus
minimal ada 2. Kalian nggak bisa nge-compare tapi subjeknya cuma 1 gitu. Kalian bukan meng-compare itu namanya, tapi hanya mereview suatu subjek yang hanya tunggal. Tapi kalau compare dan kontras itu minimal harus ada 2. Pak, kalau misalnya saya mengcompare-nya ada 10 subjek boleh? Boleh. Yang penting lebih dari 2. Oke. Paling sedikit lebih dari 2, paling banyak di atas lebih 2 itu boleh. Oke. Gampang kan? Gampang. Jadi seperti itu fungsi dari compare dan kontras. Kita membedah suatu subjek dengan subjek yang lainnya, mencari perbedaan dan juga persamaannya. Agar apa? Agar diketahui oleh si penulis dan juga si pembaca tentang si subjek yang dibandingkan tersebut, atau di compare dan juga di kontrasnya. Next, we will need talk to Oke, sudah move ya. Oke, kita akan ngomongin tentang teknik caranya, tentang compare dan kontras. Cara yang pertama yaitu alternating method. It mean you discuss one aspect from A to Z and then jump to the next section A to Z. Dalam artian kalian mengcompare suatu subjeknya dulu dari A sampai Z. Terus setelah beres kalian mengcompare subjek yang lainnya, baru dikupas dari A sampai Z lagi. Di sini ada ilustrasinya ya. The first thing, you just look the orange car. You just discuss about engine, the dimension until the suspension. It means that you discuss from A to Z. Kalian mengupas si mobil oranye ini dari A sampai Z. Komponen yang dikupasnya itu adalah engine, dimension, and suspension. Nah, kalian fokus dulu, harus istiqomah dulu dalam mengcompare dan kontrasnya itu dalam satu subjeknya dulu. Jadi satu aja habiskan sampai Z-nya, atau sampai kalau kalian posisinya si penulis, kalian harus istiqomah dalam mengcompare-nya. Jangan loncat dulu ke subjek yang lain, tapi si subjek A-nya itu kumpas tuntas dulu sampai habis. Oke. Nah, setelah beres, kalian lompat lagi ke subjek yang B. You just look the blue car here. Di sini ada mobil yang warna biru. Nah, baru kalian bahas from A to Z, bahas dari A sampai Z-nya apa. Di sini ada engine, dimension, and suspension. Jadi kalian jika kalian menemukan bacaan yang mempunyai karakteristik comparison and contrastnya seperti itu, seperti ini. Nah, kalian berarti si penulisnya itu menggunakan metode alternating method, berarti metode yang istiqomah. Ya, saya namakan metode yang istiqomah karena dalam Islam itu kan istiqomah itu lurus terus sampai beres. Nah, ini ada kesamaan dengan alternating method. Kalian membaca suatu compare and contrast yang disajikan oleh si penulis itu tentang satu hal yang dibahas secara komprehensif dari A sampai Z. Oke, ini namanya istiqomah method in Islam. Oke, seperti itulah ya. Lalu we need to talk about block method. Block method, it means that you discuss one subject and then discuss the next subject. Jadi caranya kalian ketika menemukan bacaan yang jenisnya block method itu biasanya akan lebih mengacak, dan menurut si penulisnya itu penting, dia itu akan mengcompare antara si A dan si B, si subjek A dan si subjek B. Misalnya kalau menurut si penulisnya itu yang paling penting dari ketiga aspek ini, tiga aspek itu apa? Misalnya kalau di ilustrasi ini itu adalah engine, dimension, and then suspension. Nah, menurut si penulis yang paling
penting itu menurut dia misalnya engine. Nah, dia itu akan mengcompare dulu engine-nya itu antara si subjek A dengan si subjek B. Dia itu akan lebih komprehensif dan lebih fokus pada si engine-nya. Dia itu mengcompare secara komprehensif karena di dalam engine itu ada subbabnya lagi. Di sini subbabnya apa? Ada capacity-nya, ada maximum power, maximum torque, and then they will discuss more deep about that. Dia akan lebih lebih komprehensif membahas itu. Lalu kesananya dia akan nggak terlalu komprehensif karena dia menekankan tentang engine dari suatu subjek A dengan si subjek B-nya. Seperti itu ya. Okay, have you got the idea, guys? I can hear your sound. Okay, if you're still confused, you can repeat the video. Okay. Jadi apa? Iya. Jadi block method itu adalah you discuss one subject and then discuss the next subject. Seperti itu ya. Jadi lebih apa istilahnya? Menurut si penulisnya lebih penting, dia akan menekankan pada hal tersebut. Next. And then combination method. Kalau combination method itu biasanya dia itu akan memix itu apa? Akan mencampurkan antara black method dengan alternative date method. Dia akan mencampur dua metode yang tadi kita bahas. Itu dicampurkan dan dikombinasikan. Ketika ketika si penulis menggunakan metode tersebut, kita akan lebih istilahnya tuh akan lebih akan ikut terbaur oleh si giringan dari si pembaca dari si penulis tersebut, karena dia itu menggunakan combination method yang mana dia lebih memix ya, lebih mencampurkan, dan biasanya hal ini akan lebih komprehensif. Jadi enggak fokus dulu pada satu subjek lalu fokus pada subjek yang lainnya. Dia itu lebih istilahnya lebih komprehensif dan juga lebih lebih detail dalam membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya gitu. Jadi istilahnya tidak ada hal yang difokuskan pada satu titik dahulu. Jadi dia itu loncat kepada satu subjek kepada subjek yang lainnya, subjek satu dengan subjek yang lainnya, dan dia dari awal sampai akhir seperti itu ya, loncat dari subjek A, subjek B, lalu pindah ke hal yang lainnya, mulai dari subjek A lagi lalu ke subjek B. Nah, seperti itu. Dia itu menggunakan metode combination method. Seperti itu. Nah, gampang. Yang susah itu apa? Yang susah itu kemampuan kita untuk memahaminya. Seperti itu ya. Next slide. Oke, ini slide dambaan kita semua. Thank you guys for coming to my class. If you still did not understand, you can stop and then repeat because the repeat method is very effective for for understand the method or the material. Thank you for coming guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and see ya.